Salam keadilan. Saya ingin menginformasikan kepada semua yang mengikuti perkara kasus Vina dan Eki di Cirebon bahwa rencananya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kami akan ke Bareskrim Mabes Polri. Selain ada jadwal pemeriksaan terhadap laporan polisi yang kami buat atas nama para terpidana terhadap dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan saat tahun 2016 lalu oleh Pak Rudiana dan kawan-kawan yang sudah kami layankan dalam laporan polisi ke Bareskrim yang sedang berproses saat ini. Rencananya Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri dalam hal ini kami sudah mendapatkan surat bahwa hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 akan kembali memeriksa. Yang diperiksa itu adalah ada orang tua dari terpidana Pak Muran dengan orang tua dari Eka. Terkait apa diperiksa saya tidak tahu tetapi tim hukum akan mendampingi yang bersangkutan karena ini adalah laporan polisi yang kami buat di Bareskrim yang sudah berlangsung dari bulan Juli 2024 yang lalu. Laporan polisi ini sudah hampir mau 4 bulan 3 bulan lebih berada di Bareskrim. Dari 3 laporan polisi yang kami monitor itu baru berjalan adalah laporan kami terhadap Aib dan Dede dan juga terhadap Pak Rudiana. Sedangkan kepada Kavi dan Pak Pasren sampai hari ini kami juga sudah ada tanda bukti lapornya dari kuasa hukum, tapi kami belum mendapatkan update. Itu sebabnya hari Rabu yang akan datang kami akan mengirim surat dan bertemu dengan teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan kelanjutan dari 3 laporan polisi kami. Bahwa menurut kami ketiga laporan yang kami layangkan ini tidak perlu untuk menunggu proses PK, karena yang kami laporkan ini adalah tindak pidana murni yang dilakukan seperti yang disampaikan di dalam pra-peradilan. Dalam faktanya sudah terungkap bahwa para terpidana dan saksi yang kami hadirkan yang melihat langsung dan buktinya diperlihatkan dalam muka persidangan sudah menunjukkan dugaan penyiksaan penganiayaan waktu mereka ditangkap Agustus 2016 lalu. Itu bukan lagi menjadi sekedar dugaan isu, tapi sudah muncul dalam fakta persidangan. Saya sekali lagi memohon kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses Pak Rudiana dan kawan-kawan karena tidak perlu menunggu proses PK, karena ini adalah hal yang berbeda dengan proses PK. Kemudian terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, sekali lagi menurut kami ini juga tidak perlu menunggu proses PK. Kenapa? Kami kan melaporkan bahwa mereka memberikan keterangan palsu di muka persidangan, yaitu Aib dan Dede. Sekarang Dede di dalam pernyataannya dan di muka persidangan pra-peradilan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah menyatakan itu bohong, itu tidak pernah terjadi, bahwa dia itu satu tidak mengetahui peristiwa itu dan peristiwa itu sama sekali tidak diketahuinya. Artinya dengan pengakuan Dede dan juga fakta persidangan yang ada, saya pikir Bareskrim tidak perlu menunggu hasil proses dari peninjauan kembali. Ini sudah bisa langsung diadakan proses kepada laporan polisi kami tersebut. Begitu juga laporan kami terhadap Pasren dan Kavi. Jelas bahwa di dalam keterangan di persidangan Pak Pasren dan Kavi kan mengatakan bahwa mereka tidak melihat para terpidana malam tanggal 27 Agustus 2016 itu menginap di rumah kontrakannya. Fakta mengatakan bahwa mereka dengan saksi yang ada mengatakan bahwa itu mereka menginap di rumah Pak Pasren. Saya sekali lagi mengatakan ini juga tidak perlu menunggu. Kenapa? Karena fakta dan bukti yang kami hadirkan dalam persidangan, bahkan persidangan di tempat sudah dilakukan, bahwa ini membuktikan bahwa yang mereka sampaikan di muka persidangan tahun 2016 yang lalu itu adalah bohong. Itu sebabnya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 nanti saya akan datang dengan tim akan datang ke Bareskrim Mabes Polri. Selain meminta SP2HP tentang 3 LP kami juga akan berbincang-bincang menanyakan secara informal sejauh mana sebenarnya langkah-langkah penyidik untuk mengungkap peristiwa ini. Ini kesempatan momen yang baik bagi teman-teman penyidik untuk membuktikan apa yang kami sampaikan untuk memperbaiki dan mengoreksi, dan tentunya ini bukan sesuatu yang haram buat para penyidik dalam lembaga kepolisian. Karena dari awal saya sampaikan bahwa lembaga kepolisian tidak pernah terlibat dan tidak terlibat dalam pengetahuan kami. Ini adalah oknum
oknum-oknum ini sudah kami laporkan polisi dalam LP di Bareskrim Mabes Polri. Itu sebabnya kami menghimbau ya bahwa institusi polisi yang selama ini sudah kooperatif dan luar biasa ya menerima LP dan memprosesnya sudah hampir 4 bulan. LP ini berjalan setiap minggu, itu ada yang diperiksa, tapi menurut kami terlalu lambat ya. Itu sebabnya kami mau mendorong untuk proses ini untuk lebih cepat lagi. Kalau 1 minggu 1 saksi mau sampai kapan selesainya gitu kan. Jadi itu sebabnya ya kami paham apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa pekerjaan teman-teman di Bareskrim banyak, tapi karena ini adalah kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat, kami mohonlah Bapak Kapolri, Bapak Kabak Reskrim untuk membantu ya, untuk membantu mempercepat ya. Kami berterima kasih atas respon yang sudah diberikan oleh teman-teman di Bareskrim selama ini. Sungguh kooperatif, tunggu memproses ini dengan baik. Selama ini kami diterima dengan baik, kami diproses dan adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa ini kami perlu? Ya terus terang kami ini mengawalnya untuk menegakkan keadilan. Apalagi dalam keadaan saat ini ya, keadaan hukum kita yang menurut saya tidak dalam keadaan baik-baik saja dalam unsur penegakan hukum ya, khususnya dalam beberapa waktu ini ada penangkapan 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ya, yang pengembangannya kepada Ronald Tanur ya, yang sudah dieksekusi kemarin ya, di mana ditemukan barang bukti 20 miliar untuk rencana menyuap aparat penegak hukum. Tentu ini memilukan ya. Dalam pengembangan 20 miliar ketika awal muncul saja kami sudah terbahak-bahak bahwa untuk satu kasus pidana melibatkan uang yang begitu banyak, 20 miliar rupiah ya. Ternyata setelah berkembang, kasus ini makin berkembang mengarah kepada oknum pensiunan dari seorang pejabat tinggi dari Mahkamah Agung ya, ZR ya, bahwa di rumahnya ternyata ditemukan uang hampir 1 triliun rupiah ya, beserta dengan emas 51 kg yang menurut kami ini luar biasa. Saya coba bayangkan kasus ini bisa timbul oleh karena ZR ini menjanjikan untuk mengurus pembebasan perkara dari Ronald Tanur ya, yang divonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. Di dalam keterangannya, hasil pemeriksaan yang kami ketahui dari press conference yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, bahwa ternyata tim hukum dari pengacara dari Ronald Tanur sudah menyiapkan juga 6 miliar, di mana 5 miliar rupiah itu dipersiapkan untuk mempengaruhi putusan bebas kasasi nanti bila mana diajukan, yang sudah diajukan oleh kejaksaan, yang ternyata kemarin divonis 5 tahun ya setelah kasus ini viral, dan 1 miliar rupiah menjadi fee bagi ZR, oknum kepala Pusdiklat ya Mahkamah Agung yang sudah pensiun ya. Menurut saya ini sungguh ironis. Saya dapat bayangkan kalau satu fee satu kasus dia dapatkan 1 miliar dengan uang tunai 1 triliun, belum termasuk yang ada di rekening dia, belum termasuk yang sudah dia pakai selama dari tahun 2012, belum lagi investasi yang sudah dilakukan, belumlah harta yang kemana-mana, mungkin ke anaknya, ke cucunya, ke siapapun. Saya berpikir bahwa ini pasti lebih dari 1 triliun ya. Itu udah pasti ya, mungkin bisa jadi double, bisa jadi triple ya dari 1 triliun tadi. Saya nggak tahu, ini tugas Kejaksaan Agung ya. Silakan kita bisa bayangkan kalau satu kasus itu 1 miliar tidak mendapatkan fee, artinya ribuan kasus ya sudah dibantu oleh ZR ini ya. Kalau sudah ribuan kasus diatur yang harusnya bersalah dan ini dihukum dan ini ternyata tidak dihukum, ya pantaslah kami selaku kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki yang saat ini mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kami juga was-was bagaimana nasib 7 terpidana pasca terungkapnya ya, boleh dibilang itu mafia hukum, boleh dibilang itu adalah maklar kasus, boleh dibilang itu adalah pengaturan hukum ya. Dan ini fakta sudah terungkap ya. Ini baru 1 orang ya. Bagaimana yang dibaliknya? Yang saya katakan ini ada gunung es, ya patut kami menduga. Itu sebabnya kami menambah ekstra tenaga untuk mengawal kasus ini. Masyarakat, mari kita terus kawal ya, mari kita terus kawal peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung untuk 7 terpidana ya. Bayangkan mereka sudah 8 tahun ada di dalam penjara ya, yang kami lihat sama persis seperti yang selama ini yang kita duga bahwa ada permainan hukum, ada pengadilan sesat, ada istilahnya ada maklar kasus dan ada kesesatan hukum di dalamnya ya, yang kita tahu bahwa bukan mereka pelakunya. Kami bisa buktikan di dalam pra-peradilan di dalam peninjauan kembali sidang kemarin. Jadi mari sekali lagi kita berupaya untuk mengawal kasus ini, jangan padam ya. Mungkin 1-2 bulan lagi ini akan segera diumumkan, mudah-mudahan di bulan November ya, kita harapkan Mahkamah Agung. Jangan lama-lama, tunggu
secepatnya ya diproses, kita kawal bersama. Jangan ada JR lain di Mahkamah Agung yang mempermainkan kasus 7 terpidana ini ya. Nah, kami akan kawal ya, kami akan buka mata kami lebar-lebar selaku kuasa hukum. Kami akan mencari semua sumber, kami akan mengawal tegakkan keadilan. Mari kita kawal bersama untuk kebebasan 7 terpidana kasus Vina Eki Cirebon ya. Harapan saya sekali lagi ya, kepada Majelis Agung di Mahkamah Agung yang menyidangkan peninjauan atau peninjauan kembali ya terhadap 7 terpidana ini, berlakulah pakai hati nurani, lihatlah fakta persidangan yang ada, lihat bukti yang ada. Dengan demikian kita dapat mendekatkan hukum di negeri ini yang sudah carut marut ya. Apalagi JR dugaannya dari tahun 2012 sampai 2024 ya, sementara kasus ini terjadi adalah 2016. Saya nggak tahu, saya berprasangka baik saja. Jangan-jangan di 2016 yang mengurus kasus Vina Eki Cirebon juga memakai jasa dari JR ini. Nah, saya minta minta Kejaksaan Agung coba telusuri, selidiki apakah terlibat tidak atau melibatkan uang tidak dalam vonis kepada 7 atau 8 terpidana yang 1 sudah bebas, yaitu Saka Tatal ya. Masih 7 ada di dalam, mereka ini hukumannya luar biasa. Mereka ini hanya kuli bangunan ya. Itu sebabnya selalu saya tidak henti-hentinya menghimbau untuk menegakkan keadilan bagi negara Republik Indonesia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari terus kita kawal untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih dan salam keadilan.